Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini Rabu tanggal 2 Desember ya, jam 6.30, 18.30 kita mulai lagi kuliah Financial Statement Analysis. Itu kita pakai buku Subramanian ya. Itu topik ini adalah perspektif analisis ya, chapter 9. Jadi chapter ini menjelaskan kepada kita ya, kita kan sudah melakukan analisis keuangan kemarin, analisis likuiditas, analisis apalagi, analisis profitabilitas ya, analisis stabilitas ya, analisis diskus ya, seperti biasa kemarin. Dan dalam chapter ini analisis perspektif. Jadi kalau kita selama melakukan evaluasi kinerja 3 tahun 4 tahun terakhir, itu terkait dengan bagaimana risiko keuangan ya, bagaimana kondisi keuangan perusahaan, solvabilitas, likuiditas ya, kemudian juga leverage ya, kondisi leverage perusahaan itu modal, kemudian bagaimana profitabilitas, return on asset, return equity, itu masa lalu. Nah, kita dalam chapter ini memperkirakan bagaimana kondisi di masa datang. Jadi tujuan akhir nanti akan mendapatkan nilai intrinsic value dari perusahaan itu. Nah, kenapa perspektif analisis itu diperlukan? Pertama, dalam penilaian security ya, penilaian sekuritas, free cash flow dari residual income model itu memerlukan estimasi future financial statement. Di dalam penilaian security ya, nilai sekuritas, yaitu sekuritas obligasi, sekuritas saham ya, itu model penilaiannya kan ada seperti free cash flow sama residual income model ya. Itu data yang dibutuhkan itu data terkait dengan estimasi future financial statement, karena mereka menggunakan present value kan, present value dari estimasi net cash flow ya, beberapa tahun ke depan ya, itu berasal dari kondisi laporan keuangan. Yang kedua, dalam menilai manajemen ya. Jadi dalam forecast financial performance yang menguji viability strategic plan perusahaan. Jadi bagaimana ke depan itu kondisi keuangan perusahaan ya, kondisinya seperti apa. Nah, tentu saja semua perlu ada analisis perspektif ya. Kemudian yang ketiga, penilaian solvensi perusahaan ya. Itu sangat bermanfaat bagi kreditor ya, untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi debt service requirement. Debt service requirement itu, persyaratan debt service itu seperti misalnya apakah perusahaan itu sanggup nggak membayar
pokok nabungan dari hasil operasional perusahaan di masa datang itu sanggup. Sehingga perlu betul proyeksi profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan diperlukan oleh kreditor untuk melihat kemampuan perusahaan itu. Dari proyeksi beberapa tahun ke depan, si kreditor bisa memberikan kesimpulan apakah tahun depan, 3 tahun ke depan terjadi masalah terhadap pengembalian pinjaman dari kreditor, dari debitur mereka itu. Nah, dalam proses analisis tidak terlepas dari proyeksi laporan keuangan ya. Kalau nggak bisa kita lakukan perspektif analisis tentang kondisi keuangan perusahaan. Ya. Nah, pertama kali lah lakukan proyeksi income statement. Ya. Jadi dalam proyeksi income statement itu pertama kali lakukan forecasting penjualan. Jadi forecasting penjualan itu dia merupakan fungsi dari historical trend. Ya. Jadi artinya tren historis itu sangat menentukan dalam memproyeksikan penjualan. Yang kedua adalah expected level of macroeconomic activity. Jadi bagaimana perkiraan tingkat aktivitas ekonomi, makroekonomi ya, misal seperti inflasi, ya, dan juga GDP dan sebagainya sangat mempengaruhi. Kalau seandainya tingkat makroekonomi diperkirakan melambat pertumbuhan, tentu saja forecast penjualan harus dilakukan revisi ya. Mempengaruhi asumsi yang mendasari juga mempengaruhi. Misalnya mengenai tren kenaikannya berapa persen ya, kemudian harga jualnya bisa naik atau tidak ya, kemudian volumenya bisa meningkat atau tidak, itu tergantung dari level activity makroekonomi. Yang ketiga competitive landscape ya. Jadi kompetitif dalam satu area industri ya, itu sangat diperlukan ya. Jadi sehingga proyeksi itu apakah hasilnya dibandingkan dengan industri seperti apa ya. Dan new versus all store mix ya, strategi inisiatif ya. Jadi new store all store mix ya, strategi inisiatif. Itu yang penting juga ya. Nah ini misalnya sebelum kita melakukan proyeksi ya, data diperlukan tentu saja minimal 3 laporan keuangan terakhir ya, proyeksi ini nanti akan memberikan gambaran bagaimana perspektif keuangan perusahaan. Ya. Jadi contoh ini misalnya perusahaan ini itu ada 3 tahun terakhir ya, income-nya 3 tahun terakhir 2003, 2004, 2005. Misalnya sekarang 2006 bisa contohnya. Kalau sudah memproyeksikan keuangan tahun 2021 berarti harus ada 2020, 2019, 2018 ya. Atau kalau 2017 bisa juga 5 tahun terakhir juga boleh. Minimal 3 tahun terakhir minimal ya, minimal. Nah ini misalnya contoh 3 tahun terakhir, misalnya penjualan 2003 37 di dalam juta kali ini. Jadi bisa di 37,4 ya, kemudian naik 42, naik lagi 46 ya, jadi naik terus ya selama 3 tahun terakhir naik terus. Kemudian COGS ya, itu sudah naik 25, 28, 31. Gross profit sudah naik 11, 13, 15, ada pertumbuhan. Sampai net income 1,6 tahun 2003, 2004, 1,8, 2005 naik hampir 2 kali lipat ya. Hampir mungkin sekitar 5% naik ya. Kemudian saham beredar tahun 2003 910, kemudian tahun ke 2004 1912 naik 2,
itu turun ya. Dulu mungkin apakah ada treasury share ya, ketika saham. Dan dari data-data income statement itu hitung rasio-rasio inti ya, rasio dipilih untuk digunakan dalam asumsi proyeksi laporan keuangan nanti ya. Seperti misal pertumbuhan penjualan ya, pertumbuhan penjualan itu tahun 2004 ya, itu artinya melihat tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya dapat 12,33%. Nanti saya cek di buku, ada di bukunya ada ya. Nah, kemudian pertumbuhan tahun 2005 turun ya. Meskipun naik dari 4246, tapi pertumbuhannya cuma 11,45%. Turun dibandingkan pertumbuhan tahun 2004 ya. Jadi tetap tumbuh ya, tetap naik, tetap ada kenaikan 11,45%, tapi dibandingkan tahun 2004 itu pertumbuhan itu turun ya. Kemudian gross profit margin ya, gross margin itu naik sedikit. Kalau dulu pertumbuhannya 32,4 ya, sekarang 32,86. Pertumbuhan itu dari gross profit tahun sekarang dikurang tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, selling general administrative expense bagi sales ya. Jadi rasio antara beban penjualan administrasi umum dibagi dengan penjualan itu tahun 2004 22,3%. Belum bisa hitung sini di atas itu ya. Kemudian 2005 22,49%, naik sedikit ya. Tetap mengalami kenaikan ya. Ini kan. Jadi ini kalau kenaikan bebannya nggak bagus ya, harus turun ya. Kalau naik berarti ya, tingkat efisiensi turun. Beban penyusutan, beban penyusutannya dibandingkan cost prior years PPA, dibandingkan harga perolehan PPA tahun sebelumnya ya. Jadi berapa beban penyusutan sekarang tahun sebelumnya? Kalau tahun 2004 itu penyusutan itu sama dengan 22,3% dibandingkan dari buku awal. Harga perolehan awal, bukan gross prior years PPA, harga perolehan awal 22,3%. Tahun sekarang naik 22,49%. Mungkin karena PPA-nya banyak ya. Mungkin ada beberapa PPA yang mengalami ada yang boleh dibeli dan sebagainya, dekat harga dan sebagainya. Kemudian rasio interest expense dibandingkan saldo long term debt tahun sebelumnya. Jadi saldo utang jangka panjang, jadi saldo awal utang jangka panjang. Jadi misal contoh 2004 ya, itu beban bunganya kan ada situ, interest expense ada itu ya. Itu 556 dibagi dengan saldo utang jangka panjang awal tahun. Ya. Ya. Kemudian income tax expense dibandingkan pre-tax income ya. Jadi ini rasio yang menunjukkan kalau yang rasio effective rate, interest rate, interest expense bagi period years long term debt itu sama dengan interest effective rate. Kalau di bawah itu income tax expense sama tarif pajak efektif tax rate ya. Jadi tingkat pajak itu kalau tahun sebelumnya 37,83 terus sekarang 37,89, nggak jauh beda ya. Beda. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam mempolisikan laporan keuangan? Tadi kan data historis ya. Yang pertama kita lakukan polisi penjualan ya. Yang kedua kita polisikan harga pokok penjualan dan gross margin menggunakan historical reference sebagai persentase dari penjualan. Ya. Jadi misal kalau kita pakai persentase sebelumnya, misal harga pokok penjualan itu sekian persen dari penjualan, jadi kalau penjualannya berapa, nanti harga pokok mengacu ke penjualan yang dipolisikan itu. Kemudian
memproyeksikan SGNA ya, itu Sales General Administrasi Expense ya. Jadi beban penjualan umum administrasi menggunakan historical average sebagai presentasi penjualan. Jadi kalau tersebutnya contoh sini presentasi ini keadaan presentasinya. Selling General Administrative Expense terhadap penjualan sebenarnya 22,49%. Kalau tahun sekarang, proyeksi sekarang itu menggunakan angka itu boleh saja asumsi seperti ini. Kalau proyeksi pemasukan itu sama dengan ini historical average percentage di awal tahun depresiasi aset ya. Jadi rata-rata persentase dari aset yang bisa didepresiasikan di awal tahun. Jadi sama dengan gapolian tiba tetap itu ya, di awal tahun. Dikali persentase ada persentase lah. Ini kan persentasenya sorry. Persentasenya ini reduce expense gross per years. Nah ini 6,3% dikali harga pelian PP awal, itulah penyusutan dalam tahun yang diproyeksikan itu. Kemudian kalau memproyeksikan berapa beban bunga, kita gunakan interest rate itu ini interest expense dibagi per years long term debt. Kalau 5,7% tahun lalu, maka tahun proyeksi itu bunganya 5,7% dari saldo utang jangka panjang. Nah, proyeksi beban pajak ya, dia menggunakan rata-rata historical tax expense to pre-tax income ya, dari persentase effective tax rate ini 37,8%, 8,1%. Jadi kalau seandainya dia proyeksikan di tahun pertama proyeksi, maka menggunakan 37,8% dari laba sebelum pajak ya. Nah dengan ketentuan ini maka diproyeksikanlah item-item di income itu. Pertama penjualan ya. Penjualan dia menggunakan pertumbuhan penjualan sebelumnya ya. Lihat nih, misalnya perhatikan ya. Berapa pertumbuhan penjualannya? Sekira 11,45%. Nah 11% itu kalau yang berikutnya dikalikan 11,45% dari 46,839 ya, dapatnya lah 52,52204. Jadi pertumbuhan tahun proyeksi pertama dikalikan dengan penjualan sebelumnya. Gross profit ya, gross profit menggunakan persentase gross profit terhadap penjualan itu sebelumnya kan 32,8%, maka dikalikan dengan 52,2% proyeksi penjualan tahun sekarang. COGS itu menggunakan apa? COGS berarti langsung aja COGS itulah penjualan dikurang dengan gross profit. Ya. Jadi 52,204 dikurang dengan 15,157 dapat COGS-nya 35,047. Kemudian beban penjualan administrasi expense digunakan persentase rasio selling general expense terhadap penjualan. Dan sebelumnya 22,49% tahun proyeksi, tinggal dikalikan aja persentase itu dengan proyeksi penjualan sekarang 52,4, dapatnya 11,741. Dan depresiasi itulah dapatnya itu persentase beban depresiasi terhadap apa? Terhadap saldo perolehan PA itu 6,3%, maka 63% itu dikalikan dengan saldo awal tahun ini. Saldo tahun ini berapa ini? Jadi apa di neracanya ini. Oh sorry. Ini penjualannya. Neraca ada di itu di ini neracanya. Mana? Bukan. Neraca mana? Saya lihat di buku ada neracanya. Mungkin di sini neraca ya. Ini neracanya. Jadi PPA itu berapa? PPA itu ini ya. Yang brutonya ini. Ini 22,272 dikali persentase beban penyusutan tahun sebelumnya. Ya. Ini ya. Jadi 22,272 ya kali 6,3%.
dapat 11.410. Kedua ini saldo awal harga di buku awal dari PA itu. Kemudian bunga itu dikalikan saldo awal dari utang jangka panjang ya yang berbunga di 9538 di neraca tahun 2006 itu ya 2005 ya dikali dengan persentase tahun lalu interest dibagi dengan saldo awal utang jangka panjang 5,17%, 5,13%. Kali 9538 dapatnya 493. Nah, income before tax ya. Itu income before tax itu kita hitung dulu ya berapa net income-nya. Income sebelum pajak itulah nilai pajaknya 17.157 ya. Gross profit ini. Gross profit dikurang dengan beban penjualan industri umum, dan dikurangi dengan beban apresiasi, dan dikurangi dengan beban bunga, dapatlah net income before tax dapat 3513 ya, income before tax ya. Nah, tax expense-nya nanti kita menggunakan persentase interest tax rate efektif tingkat pajaknya adalah 37,80% dikali dengan income yang polisi pertama itu 3513. Mulai seluruh item dan seluruh item tidak diproyeksikan karena itu kan jarang terjadi. Ya, diproyeksikan yang sering terjadi. Tinggal dan income itu di setelah after tax itu income before tax 3513 dikurang dengan tax expense 1328 dapatnya 2185. Nah, ini hasil proyeksi income statement di tahun pertama proyeksi bisa proyeksi tahun 2006 ya, historis 2005, 4, 3 ya. Jadi dapat proyeksi itu proyeksi income, sehingga kita hitung lagi ini asumsi proyeksinya sales growth menggunakan 11,45% rasio tahun sebelumnya, gross profit 32,86 ini asumsinya. Beban penjualan mesti spend 22,49 ya, dan depreciation spend to gross prior years PPA saldo harga bulan awal PPA itu 6,33%, kemudian rasio interest expense terhadap utang jangka panjang awal periode itu 5,7%. Income tax expense itu per tax income atau tax rate efektif tax rate ya, itu 37,8%. Ya dapatnya esensial lah. Dapatnya net income proyeksi 2185. Nah sekarang kedua setelah lakukan proyeksi net income, kita lakukan proyeksi neraca ya, neraca itu kita proyeksikan hati-hati ya, proyeksinya adalah proyeksi selain cash ya. Jadi cash yang tidak proyeksi, cash dapat hasil akhir. Jadi cash itu tidak proyeksikan dulu, proyeksikanlah item setelah cash. Item setelah cash apa saja ya, cash apa saja, misalnya cash payable, inventory sampai ke ini ke shareholder equity ini ya, proyeksikan ya, proyeksikan. Jadi langkah pertama memproyeksikan current aset selain cash dengan menggunakan proyeksi sales atau cost of goods sold dan turnover rasio yang tepat sebagai penjelasan di bawah ini ya. Jadi kita menggunakan turnover dari sebelumnya, kita nanti seperti apa asumsinya. Kemudian memproyeksikan kenaikan dari PPA dengan estimasi capital expenditure yang berasal dari historical trend ya, atau informasi yang diperoleh dari sisi MDA. MDA itu kalau di laporan keuangan itu di bagian pertama atau laporan manajemen dari no report. No report itu ada dua laporan yang non keuangan yang sifatnya laporan manajemen, laporan keuangan audited ya. Kita ambil laporan yang manajemen dari non audited ini.
Kemudian setelah itulah memprediksikan apa lagi nih. Memprediksikan variability ya, selain dari utang yang panjang ya, dari utang menggunakan proyeksi sales atau COGS SOL yang dan turnover rasio yang tepat ya, turnover dengan penjelasan sebagai berikut ya. Tiada tabelnya. Kemudian juga mendapatkan current utility ya, berapa utang jangka panjang ditempuh kurang setahun, akan dimasukkan di dalam liability, itu dilihat juga. Asumsi short term indebtedness ya, sebagai unchanged dari prior years balance unless exhibit noticeable trend ya, trend. Ini yang terkait dengan berapa yang jangka pendek yang tidak perlu perubahannya. Langkah berikutnya lah asumsi long term debt balance awal yang sama terhadap long term sebelumnya dikurang dengan kadar utility tempat. Jadi untuk mendapatkan misalnya berapa seluruh jangka panjang yang ada diperoleh dari mana, dari selalu jangka panjang sebelumnya ya, kemudian dikurangi aja tempo itu sekarang ya, terus sekarang tempo setahun lagi, terus setahun lagi ya, berapa nih ya. Itu tanya panjang saja, tempo setahun lagi masuk ke current liability. Kemudian dua asumsi mengenai kewajiban jangka panjang lain di mana sama dengan saldo tahun sebelumnya dikurang dengan jangka panjang tersebut yang dari noticeable trends ya. Asumsi initial estimate dari common stock sama dengan saldo sebelumnya. Jadi restore sama, tidak mengalami perubahan ya. Lalu diasumsikan juga return earning sama dengan saldo sebelumnya ditambah dengan net profit dikurang dengan ekspektasi dividen. Dan disebut asumsi bahwa akun equity lainnya itu sama dengan saldo sebelumnya dikurang dengan they have exhibit noticeable trend ya. Itulah caranya. Jadi ini neraca 3 tahun terakhir ya. Jadi kita memproyeksikan tahun 2006, neracanya 2005, 2004, 2003 yang terakhir. Nah ini ada cash, ada receivable, inventory, ada current asset ya. Total current asset, PPA, accumulated depreciasi, dan property plant equipment dari bukunya berapa, ada aset, kemudian juga total aset. Kemudian dari sifat-sifat ada account payable, ada current policy of long term debt. Ini harus dihati mempolisikan. Jadi berapa jumlah porsi jangka panjang jatuh tempo kurang setahun. Dan equity expense ya. Kemudian juga income tax and other. Jadi masing-masing dipolisikan setiap akun itu. Ada polisinya di tahun 2006. Selain dari cash ya. Nanti cash dapatnya selisih antara pasifa dikurang dengan aset non cash, dapat cash. Kemudian total current liability, kemudian sampai deferred income tax and other liability, long term debt ya, dapat total liability. Dan common stock dulu common stock saham biasa tambah dengan paid-in capital, retained earning, dapat total liquidity, total modal ya. Modal diberi tambah total liquidity dapat total liquidity and net worth cukup bersih. Ini rasio-rasio yang dipilih nanti digunakan asumsi. Jadi ini rasio historis ya, tahun 2003, 2004, 2005.
Resolusi ini digunakan untuk memproyeksikan item-item di neraca itu. Seperti misalnya account receivable turnover ya. Turnovernya itu kalau tahun 2003 itu 6,72 dapat dari mana? Dari jumlah penjualan dibagi bagi piutang rata-rata. Rata-rata itu dapat dari saldo awal piutang tambah saldo akhir piutang bagi 2 ya. Gitu. Ini dapatnya turnovernya 6,7, 9, 9,2 ya. Kemudian inventory turnover ya, account payable turnover ya. Itu turnover itu udah tahu rumusnya dari mana? Lihat di bab 1 itu ada di situ. Kemudian membuktikan isi, saya hitung aja inventory turnover ya. Harga pokok penjualan udah bagi rata-rata persediaan. Itu pembagi dapatnya kalau 2003 5,357. Kemudian account payable turnover, dari mana dapatnya? Dari dari harga pokok penjualan, harga pokok penjualan ya, dibagi dengan rata-rata utang dagang. Kemudian accrued expense turnover. Jadi accrued expense turnover itu sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata accrued expense. Tax payable dibagi tax expense ya, berapa pajak berhutang dibandingkan beban pajak ya, pajak. Nanti digunakan nanti untuk memproyeksikan berapa ini tax payable itu. Kemudian dividen per share ya. Kalau tahun sebelumnya dividen paling banyak itu tahun 2003 0,24 naik 2,6 naik lagi 0,31. Nanti kalau 2006 diasumsikan sama dengan tahun 2005 ya. Saya seperti itu. Capital expenditure di 6 juta itu dapatnya berapa? 3.012 ya. Di mana dapat 3.012 itu expenditure. Expenditure itu di 3.012 itu dapatnya dari modal ya. Expenditure 3.012 itu mana Pak? Ya. Ada PPA ya. PPA sebenarnya 19.880 dikurang 22,72 dapatnya 3.012 itu maksudnya ya. Gitu. Kemudian dividen per share ya, tax payable per expense 26,52 dividen per share ya, capital ini ada capex, capital expenditure per share ya. Ini berapa capital expenditure dibagi dengan penjualannya. Expenditure mungkin ada di ini di cash flow ya datanya. Nah, kita mulai sekarang memperhatikan step by step mulai dari akun di setelah cash ya, seperti piutang ya. Piutang itu dapatnya lah proyeksi penjualan sekarang, proyeksi penjualan kan sudah dapat di income tadi 52.204. Nah, dibagi turnover piutang berarti dapatnya 5.650. Berhutang kita gunakan telah berhutang tahun 2005 9,24 ya. Ini 9,24 ya. Nah, ini 9,24 nih ya, turnover hutang secondary. Nah, ini ya. Ini. Oke. Okay. Kemudian itu inventory. Ada current asset ya, dia sebenarnya tidak mengalami perubahan. Kemudian PPA. PPA berapa polisi PPA? Ini caranya lah PPA polisi sebelumnya ditambah capital expenditure. Expenditure itu selisih kenaikan tahun lalu, estimate, kemudian estimasi penjualan dibagi estimasi penjualan. Jadi capital expenditure estimate dibagi estimasi penjualan. Ya, dapatnya 6,431% ya.
capek resource itu kan pakai itu. Nanti dikali dengan ini, dikali apa itu? Dikali 357 ya, 357. Oh sorry, capital expenditures estimasi penjualan 5204 dapat 6,41 capai per sales percentage ya. Maka 6,41 ini mana ni? 6,41% kali capai per sales percentage ya. Ini capai per sales percentage dapatnya adalah 6,41% ya, persen. Dikali 3,357 ya. Ditambah dengan 22,72. Maka dapatnya adalah 25,629 ya. Itu ya. 2353 ini ya. Kemudian akumulasi prestasi, prestasi dapatnya 682 hasil prestasi pertama itu sama dengan saldo sebelumnya kan 5412 posisi prestasi. Nah ditambah dengan beban depresiasi estimate, di mana dapatnya dari presentasi tadi itu, dari posisi net income tadi, di mana beban depresiasi tahun pertama operasi itu 1412, tambah yang sedang awalnya 5412 di neraca sebelumnya tahun 2005 ada konservasi. Saya dapatlah konservasi di akhir tahun pertama operasi itu 6822. Dan PPA sama dengan 25 629 tadi itu. Dikurang penjutaan 682 yang butir 5, butir 4 dikurang butir 5. Dapat di PPA. Ada long term asset yang lebih perubahan sebenarnya tidak ada, masih angka sama. Dan kalau account payable dapatnya dari mana? Dari cost of goods sold dibagi dengan turnover hutang. Tahun sebelumnya berapa? 5,44. COGS nya COGS itu dah lihat di posisi income statement, ada COGS posisi tahun pertama itu dibagi dengan turnovernya 5,41. Jadi account payable itu dari COGS, kalau account aset itu dari sales, hutang di sales bagi data hutang. Jadi dapatnya adalah 6441 ya. Dan porsi hutang jangka panjang ditempuh kurang setahun. Dilaporkan dalam long term debt footnote itu mengatakan kan maturity untuk 2006 ya, ada situ. Jadi kalau kita lihat dari saldo hutang jangka panjang awal tahun, kita lihat dari jumlah itu berapa yang ditempuh untuk sekarang. Dikurang itu dapatlah data kita ambil situ berapa hutang yang panjang ditempuh tahun depan ya, tahun depan. Nanti saldo hutang jangka panjang sekarang awal tahun ini dikurang dengan ditempuh setahun hutang jangka panjang tahun ini. Dan aku expand ya, aku expand itu diperoleh dari mana? Dari ini beban hutang ya, menggunakan equity expense turnover. Jadi penjualan dibagi turnover equity expense. Penjualan operasinya 5204 ya. Dibagi dengan
turnover dari equity expense turnover 28,3, sehingga dapat equity expense-nya 1820. Kalau tax payable itu diperoleh dari mana? Dari tax expense dikali effective tax rate waktu tax payable tax expense waktu itu laba rugi ada sedikit laba rugi. Jadi beban pajak itu 1328 ya, beban pajak itu di polisi laba rugi ada tadi. Kalau dikali turnover tax payable tax expense ya. Di sini ada turnover berapa? 2657 itu sebelumnya ini. Ini ya. Tax payable tax expense ini turnover dari tax payable ya. Bukan turnover, tax payable per tax expense ya. Itu sama effective tax rate ya. 26 tahun sebelumnya. Kalau for income tax dan ada liability, SUC tidak mengalami perubahan. Long term debt, long term debt dapat di mana? Dari saldo awal utang jangka panjang ya, dikurang yang porsi tempoh kurang setahun, itu 751. Dalam satu ini masuk nanti ke current asset ya, current liability ya. Jadi tempoh sisanya masuk ke utang jangka panjang. 9 berapa? Dapatnya 8283. Kemudian common stock tidak mengalami perubahan asumsi, dan personal capital juga tidak mengalami perubahan. Return earning dapatnya lah saldo awal return earning 11,145 tambah dengan hasil proyeksi laba rugi yang tabel sebelumnya, itu dapat 2185. Kurang dividen, estimasi dividen sesuai dengan penjelasan tadi lah. Tahun sebelum kan 0,31 per lembar saham nih dividennya. Ya. Dia dengar. Ini 0,31 ya dividennya. Nah, ini dipakai untuk menghitung dividen pertama proyeksi dikali dengan jumlah lembar saham berdasar 891 ini ya. Mana sih? 891 ini ya. Nah, ini jumlah lembar saham berdasar ya. 891 di tahun sebelumnya ya. Gampang kan? Kemudian ini ini. Dan yang ke-17 baru cash ya. Cash itu boleh dari mana? Total proyeksi dari Pasifa ya, Pasifa terus dikurang dengan ini. Pasifa kan total utang ditambah dengan equity kan, itu. Lalu dikurang dengan aset non cash. Aset non cash mulai dari inventory sampai ke mana tu? Sampai ke ada long term asset ini yang akan ada. Dapatlah cash. Ini. Ini 26 ya. 26. Angka ini dimasukkan lagi ya. Cash dapatkan, cash dapat di mana di 142 ini dari hasil proyeksi total shareholder net worth 3459 dikurang aset non cash. Non cash berapa? Total asetnya kan 34595 ya. Ini di totalnya 5652, 550 tambah 6001 tambah 124 dan seterusnya ya. Sering cash lah, aset sering cash. Aset sering cash itu ternyata dapat berapa? Perhitungannya lah. Ini enggak ada perhitungannya. Apa cash, jumlah cash yang perlukan. Ini selisih lah. Jadi kalau kita kosongkan cash itu nanti ada selisih kan antara aset dan pasifah. Juga selisih itu yang merupakan cash. Jadi jika estimasi cash balance
itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah, ya. Adjustment berikutnya lah bisa dibuat pertama invest excess cash ke dalam marketable security. Misalkan kita menentukan berapa jumlah minimal sell cash, ya. Kalau masih presiden tadi sell cash ternyata di atas nominal, nah selisih itu bisa digunakan membeli marketable security. Yang kedua, kita bisa mengurangi long term debt, ya. Jadi supaya long term turun, sehingga aset itu juga turun, ya. Kemudian proyeksi laporan kas, nah ini kas juga dikompleksi. Jadi dari dapat di mana? Dapat di sini. Jadi neraca proyeksi 2006 dibandingkan 2005 yang historis, ya. Itu perubahan aset. Kemudian dikaitkan dengan laporan proyeksi 2006 dari income statement, ya. Di situ lihat, ya. Nyusun proyeksi abskas sama seperti nyusun laporan kas historis sama. Nah, kita sudah dapat neraca sama laba rugi. Di situ kita ada data neraca 2 tahun terakhir, kemudian laba rugi tahun berjalan. Ini bisa forecastnya. Kalau pakai Excel lebih cepat nih. Ya, pertanyaan sampai sini. Kemudian bagaimana kita menerapkan prospectus analisis dalam model penilaian residual income. Income itu merupakan satu model dipakai untuk menilai intrinsic value perusahaan itu. Nah, cara pertama adalah residual income itu apa? Income policy model itu merupakan liquidity pada tanggal ketika jumlah current book value dan receive value dari seluruh expected residual income. Residual income itu gimana dapatnya? Jadi penjelasan rumus ini lah nilai intrinsic saham itu perusahaan, book value T itu tahun sekarang, ya. Kemudian expected residual T plus 1 dibagi dengan 1 tambah K pekat 1, ya. Dan seterusnya. Di mana book value merupakan nilai buku akhir per tahun T. Ini per T itu misalnya tahun sekarang, tahun sekarang. Berapa nilai buku akhir tahun sekarang? Nilai buku itu sama dengan total aset dikurang total equity, nilai buku perusahaan, ya. Ngantuk saya, ya. Jadi residual income itu ini itu residual income, ya. Dan dalam periode T tambah N, dan K adalah cost of capital sebagai diskonto. Expected return on expected return dari investor. Residual income itu residual income pada waktu T sama dengan corporation income. Ini corporation income diambil, ya. Kalau laba rugi perusahaan ke publik itu jangan income, tapi corporation income-nya dikurang dengan perubahan di buku awal dikali di perubahan di buku awal, ya. Jadi income dikurang K kali book value awal, itu residual income, ya. Dari
T, berapa residual income tahun T itu. Sama income tahun T dikurang dengan K kali book value T-1. Begitu maksud sama dengan buku awal. Misal T-nya 2010, maka book value T-1 lah dari buku 1 Januari 2020 ya. 2020 ya. Gitu. Nah, kita menggunakan data yang terprediksikan tadi. Data prediksi tadi itu dimasukkan ke model ini. Ya. Tentu saja prediksi tadi kan baru prediksi 1 tahun. Kalau digunakan sering kartu 5 tahun, berarti 5 tahun di prediksi itu. Perempuan. Ini baru 1 tadi. Ya. Tahu. Jadi dalam simplest form ya, dalam bentuk form yang simpel, kita bisa melakukan ya, penilaian dengan memprediksikan parameter sebagai berikut. Pertama, berapa pertumbuhan penjualan, berapa profit marginnya, berapa net working capital turnover, berapa fixed asset turnover, berapa initial leverage ya, dan berapa cost of equity capital. Gitu. Ini kita kerja digunakan untuk menilai intrinsic value perusahaan ya. Intrinsic value ya, dari prediksi itu masukkan ke formulasi. Jadi pertama source growth ya, kemudian profit margin ya, representasi ya, net working capital, kemudian fixed asset turnover. Ini rasio-rasio digunakan untuk memprediksikan memprediksikan ini net income ya, net income. Sama memprediksikan juga berapa book value awalnya. Mendapatkan angka dimasukkan ke sini ya. Ini expected residual sama dengan net income sekarang dikurang dengan K kali book value awal. Sehingga perlu juga di sini ya, berapa total operating asset, total equity, cost equity. Sehingga boleh ya, prediksinya penjualannya berapa ya di 2004 2005 ya. Nah, 2006 kan masuk ke prediksi itu ya. Penjualan berapa, net income berapa, working capital, fixed asset, total operating asset, long term liability, total stock equity ya. Sehingga nanti bisa kita menghitung dari bukunya itu. Total stock equity 25/1 tahun 2004, 2005, 20 dan 24. Jadi kalau kita menghitung residual income tahun 2005, itu bagaimana caranya? Itulah net income tahun 2005 berapa? 8093 ya. Dikali K itu ini dikurang K kali itu kali residual income ya. Sorry, income ya. Ini ya dengan dengan book value awal, sorry, kali book value awal ya. Book value awalnya di mana? Ada kan? Awalnya ini sini. Nah, ini total stock equity kalau kita cari 2005, book value awalnya 2015 ya. Nah, stock equity tahun 2004, 2005, 20, 24 ya. Nah, dari hasil prediksi ini, hasil prediksi penjualan, income, working capital, net income, net working capital, dan fixed asset, dan seterusnya. Nanti kita masukkan ke model ini, residual income model. Mana residual income model itu apa? Income ya, berapa di buku awal, berapa rate of return equity yang diharapkan 12,5% kan. Expected income berapa? Expected income ya. Kemudian residual income berapa? Discount factor berapa? Ya. Income. Jadi residual income itu dapat di mana itu ya?
Jadi expected return kan 12,5%. Dikali di buku awal 26,24, jadi 12,5% kali 26,24, dapat expected income 2578. Ini expected income bagi investor maksudnya, bagi pemegang saham ya. Kalau yang bedakan sama net income yang 8856 itu laba berisi laba yang oleh perusahaan. Expected income lah income yang bisa dipakai transfer ke pemilik ya. Itu expected return dikali dari buku awal ya. Dan dari segi jadi dapat seluruh income ya, seluruh income dapat ya. Income dikurang dengan K kali portfolio awal ya. Dapat income awalnya. Awal 6 posisi pertama 6278, 6765 dan seterusnya. Sehingga seluruh income ini nanti di present value kan dibagi dengan 1, kalau tahun pertama 6278 dibagi 1 tambah K pangkat N-nya 1. Diskon faktor 8889. Ya. Diskon faktor lihat tabelnya, diskon faktor bisa dihitung dari kalkulator 1 dibagi 1 tambah K pangkat N. Kalau tahun ke-7 1 dibagi 1 tambah K pangkat 2 ya. K-nya manakah itu yang seperti return itu? Return berapa? Yang 12,5%. Sehingga dapat diskon faktornya, sehingga dapat present value dari seluruh income. Yang pertama, kedua, 2010 ya. Kemudian kumulatif present value dari seluruh income ya. Nah, ini hati-hati ini ya. Jadi yang pertama adalah kan dapat present value dari seluruh income. Ke-6 5581. Tahun ke-7 5581 tambah 5582 dapat 11163 ya. 11163 tambah 5337 dapat 12500. 12500 tambah 5057 dapat 21500. Kemudian 21500 ditambah 4747 dapat 232633. Kemudian kita present value kan net value. Net value mana? Ini sudah value di tahun 2011 ya. Itu 8764. 8764 itu ya. Itu kita hitung di sebelah value-nya di diskon faktor berapa? 82764 dibagi 1 tambah berapa itu? Ditambah K pangkat berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 pangkat 6 ya. Kita peroleh berapa? Ini sudah value income ya. Ini dapatnya 54039. 54039 ya. Itu value dari sebuah income ya, 54039 ya. Ini datanya 54039 itu datanya adalah value kan 8764 ya. Ini value income-nya 824 ya. Kemudian ditambah berapa ini? Jadi 5409 itu 874 dibagi itu. Dibagi tidak terhingga ya, tidak terhingga. Kalau sudah value itu sampai ke depan nggak tahu itu. Dibagi tidak terhingga 8764 dibagi 12,5%, dapatnya 54,039 dapatnya. Kemudian total value itu tambah dengan kumulatifnya 26309. Ya. Margin book value itulah 20,628. Value kita 100,966 ya. Dapat di mana tu? Dapatnya 26303 tambah 54039 ditambah saldo awal dari buku
2624, maka dapat equity akhir itu adalah 196 ditambahkan ya. Jadi kumulatif present value dari residual value itu 263 tambah terima value 54039 tambah saldo buku awal, maka dapat nilai equity 196. Equity ini dibagi dengan jumlah saham berdasar 1737 sehingga value equity persennya 196 bagi 137 dapat 58,13. Adalah yang tracing value. Kalau seandainya harga di ini di equity per lembar saham ya. Kalau di pasar itu harganya saham itu 60, berarti over value ya. Karena di fundamental 58,13 per lembar saham. Kalau seandainya di pasar itu harganya 55.000, berarti under value. Kapan dia beli, kapan dia jual. Kalau dia kondisi over value ya, berarti dijual kan. Kalau kondisi under value berarti dibeli ya, karena harga di pasar di bawah net asset value dibeli. Itu bertahan ya, dan dijual. Nah, dalam value driver ya, visual income projection model bisa ditetapkan visual income sebagai berikut ya. Visual income net income dikurang, jadi isi lain bisa juga visual income. Tadi kan net income dikurang K kali book value awal ya. Bisa juga kalau book value awal itu apa juga seperti apa itu. Jadi kalau seandainya dia dibagi itu apa ROE itu kan net income dibagi itu kan bagi equity kan, equity. Jadi income itu dipindahkan ke itu ke book value ya, dan dikurang dengan K ya kali book value awal ya. Jika gini jadi ini net income dikurang K kali book value awal ya, KBVT min 1 ya. KBVT 1 itu sama juga dengan ROE itu kan net income bagi apa income bagi apa, dibagi dengan equity kan, equity sehingga ROE dikurang K dikali book value sama juga seperti itu. Mana ROE lah net income book value T min 1. Ini bisa juga ROE ratio income itu ROE dikurang K kali value T min 1. Kemudian stock price harga saham hanya dipengaruhi oleh ROE. ROE tidak sama dengan K ya, sepanjang ROE tidak sama dengan K ya. Kalau ROE sama dengan K ya, berarti dia sama dengan nilai intrinsic ya. Kemudian shareholder value itu di-create as long as sama ROE sama dengan K ya. Itu artinya shareholder value jadi apa, jadi di atas K ya. Kemudian ROE ada value driver ketika komponen itu ada profit margin ya, asset turnover, financial leverage. Gimana bisa seperti itu? ROE itu sama dengan profit margin itu apa? Income bagi penjualan kan, ditambah dengan apa, income bagi penjualan dikali dengan penjualan bagi dengan rata-rata aset, kemudian dikali financial leverage, itu ROE. Ada dua observasi depan di mana ROE cenderung to revert to a long run equilibrium ya. Jadi seperti itu. Kemudian reversion is incomplete ya. Reversion of ROE. Jadi ROE itu ya, return on equity. Itu kalau kita lihat ya, ROE itu makin lama makin stabil ya angkanya. ROE itu. Jadi stabil itu biasa perusahaan ini kan, perusahaan yang mapan ya. Kalau biasa net profit margin ya, ini perhatikan. Profit margin itu ini setelah apa? Setelah portfolio formation ya. Maka profit margin itu cenderung naik dan merata.
Posisi total aset turnover ya. Setelah turnover juga setelah portfolio formasi maka menyebabkan aset turnover jadi agak stabil. Demikian yang saya bisa jelaskan di sini terkait dengan perspektif analisis. Terus sebenarnya saya simpulkan lagi ya. Jadi pertama kita harus ingat kenapa perlu perspektif analisis. Perlu kenapa? Karena data-data proyeksi itu dipakai untuk menilai intrinsic value saham dengan menggunakan model residual income model. Jadi residual income model itu kalau diimplementasikan perlu data-data proyeksi. Residual income model itu dari mana dapatnya? Jadi book value T1 tambah dengan present value dari residual income pertama bagi setambah tahun pertama dan seterusnya. Itu adalah tunai value. Residual income ini diperoleh dari mana? Dari dari net income dikurang dengan K dikali book value awal. Net income ini mana? Proyeksi, maka perlu ada proyeksi. Ya. Proyeksi dari buku awal proyeksi. Kira bolehlah net tracing saham dari situ, dari kerjaan tadi itu. Jadi kalau tracing saham itu nilainya di bawah harga pasar, berarti harga pasar terlalu overvalue. Overvalue berarti dijual. Indung itu sudah dijual. Tapi kalau nilai pasar di bawah under value, di bawah apa nilai tracing value tadi itu sudah tadi di bawah nilai yang tadi itu, maka langkah besar dia akan beli saham. Karena harga saham terlalu murah di pasar. Itu artinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Ya. Jadi kalau nggak ada, saya kembali lagi ke itu. Oke, buka videonya ya. Saya mau absen untuk membuktikan kita udah clear hari ini. Ya. Buka e-kampus dulu ya, e-kampus ya. E-kampus. Ini soal keuangan ya. Oh ini. Pertemuan ke-10 ya hari ini. Nemo mana? Hadir Pak, hadir. Nemo mana? Hadir. Buka videonya. Hadir Pak ini. Ya. Ini Pak hadir. Dan Riza mana? Hadir Pak. Dan Farah. Hadir Pak Farah. Hadir Pak. Farah hadir ya Farah. Kemudian Teguh mana? Ya, Teguh hadir. Hadir Pak. Hadir. Dan Nurul. Hadir Pak.
Nurul ya. Hadir. Brian. Brian mana? Brian. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian lu. Lu. Hadir, Pak. Hadir. Kamu di Hadir, mana? Pak. Pakai masker di mana? Di luar ruangan? Lagi di Baru nyampe, Pak. Di kantor? Baru nyampe rumah. Oh, di rumah. Oh, di rumah ngapain pakai masker? Bukanya masker. Ya. Iya, lupa. Nah, itu. Kelihatan cantiknya itu. Ya. Ini lu ya. Dan Desi mana? Hadir, Pak. Desi mana? Mana Desi? Ini, Pak, gitu. hadir. Desi Lestari. 8 orang ya? 8 orang hadir semua ya? Oke, alhamdulillah ya. Oke, kalau gak ada pertanyaan ya. Udah dikumpulkan nggak PR yang saya kasih kemarin? Kumpul ke PR-nya nggak? PR? Hah? PR-nya? Kira-kira kumpul PR kemarin ya? PR? Maaf, Pak, PR apa ya, Pak? Kayaknya nggak ada informasi PR ya, Pak. Bapak salah kelas. PR itu Oh, di sekelas. kelas yang hari Oh, iya. Sabtu. Oh, Sabtu, sorry. Sorry, Sabtu ya, kelas Sabtu. Sorry saya. Aduh, itu kelas risk management ya. Siapa yang ngambil risk management di sini? Yang ngambil risk management Aku, siapa? Pak, aku Neno. Oh, Neno. Yang lain nggak ada ngambil risk management? Nggak ada. Oh, lu sudah pernah ngambil ya? Si lu udah ngambil? Lu? Manajemen risiko kayaknya udah, Pak. Udah. Waktu D3, Pak. Apa? Ketika kita D3, Oh, Pak. D3 ada. 3, iya. Pakai buku apa tuh? Kamu belajar tuh? Risk management. Waduh, udah lama, Pak. Lupa, Pak. Wah, kayaknya beda sih. Materi. Dulu sih dosennya yang ngasih modul pas Sparta. Jadi beliau sebagai penulis juga. Siapa namanya? Kalau nggak salah tuh Suhadi gitu ya. Lupa lagi, Pak, maaf, Pak, udah lama. Oh, D3 mana? D3 di mana? Saya dan Brenda, Pak, D3. Di mana? Kalau saya dari Brenda dari UI, Pak, D3-nya. Kamu D3 UI? Brenda, kalau saya dari Politeknik Bandung, Pak, Sparta. Bandung ya. Nah, pasti beda bahannya, materi pasti beda. Karena risiko mendis untuk politeknik beda sama S1 ya. Siapa udah ngambil nih? Desi udah? Udah, Pak, saya udah pernah ngambil. D3? Iya, di D3. Nah, D3 mana? D3 Politeknik Negeri Bandung, Pak, Sparta. Sama kayak itu, si Lu, iya? Brand Luh Ifatirani dia UI, Pak. Enggak, lu Bandung juga kan? Kalau saya UI, Pak. UI Depok. UI Depok. Kalau Desi Bandung, ya itu. Tapi kata lu Bandung di mana? Lu bilang Bandung ini? Gimana, Pak? Kamu tadi bilang Bandung, bukan kamu yang di Bandung, bukan? Saya, Pak, yang bukan Desi, Pak. Oh, Desi Bandung. Farah, udah pernah ambil menulis? Udah, Pak. D3 atau D3 lu? Saya belum D3. Saya nggak ngambil D3, saya S1 baru ngambil. Boleh sebenarnya di mana? Sama siapa? Sama Pak siapa ya? Oh, Pak. Sudah lulus. Belum, Pak. Lulus. Memang risk management itu ada 2 kelas ya? Kamu lagi ngambil sekarang risk manajemennya? Lagi ngambil sekarang? Enggak, Pak.
Kapan ngambilnya? Udah semester berapa ya? Udah lulus Lima. berarti? Udah lulus berarti? Udah lulus berarti? Oh, medesnya udah. Iya. Udah. Dosen siapa itu? Pak Muklis? Bukan, Pak. Siapa? Kayak dosen luar. Siapa tuh? Pak itu. Gak tahu kamu namanya. Lupa, Pak. Gak ingat. Wah, berarti kalau kamu dulu semasa lupa masa juga tuh ya? Iya. Berarti nggak ada kesan kamu sama dosen itu. Kamu nggak perhatian kalau dia jelasin, nggak perhatian, nggak peduli juga dengan nama dosen itu, nggak peduli dengan materi diajarkan. Selama kuliah jarang kamu perhatian dia ya.
Berapa pagi itu dia nggak pagi itu masuk ya. Ini kan masuk semua ini. Alhamdulillah ya. Jadi tanamkan seperti itu.
siapa? Berarti kamu ngecek ya? Bersama bisa 3 jam seminggu untuk 3-4 orang itu tiap minggu ya. Itu sebenarnya jadi sakit nih Pak gara-gara apa? Biasa aja ya. Nah, makanya mahasiswa takut dosen. Apa yang takut dosen? Tanya aja ya. Saya kuliah nggak pernah, kalau kuliah tuh saya bertanya terus, nggak ada selesai nggak mau kasih seperti itu ya.
akan ada online. Jadi setiap kuliah itu ada online. Ya. Ada mata kuliah yang full online kan, ada mata kuliah yang blended ya. Kalau nanti sudah new normal, kita pilih mana mata kuliah yang full online, mana yang enggak. Jadi kalau mata kuliah yang sifatnya nggak banyak hitungan, full online aja. Kalau yang mata kuliah hitungan mungkin ada yang tetap muka, ada online, tiga di hybrid aja atau di blendedkan aja ya. Kalau sore itu kan susah datang tuh. Bagi hari malam ini, Rabu, Kamis, Jumat itu usahakan online aja. Kalau Sabtu boleh datang ya. Gitu. Kalau online nggak datang juga ya keterlaluan itu ya. Ya, saya kasihannya lihat semua siswa yang nggak datang itu bukan kepentingan saya, kepentingan dia sebenarnya. Ya. Kemudian dosen saya enak banget. Dosen itu kalau yang datang cuma 10, dia senang banget. Satu orang juga nggak apa-apa deh. Ya. Gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk nasihat buat saudara ya. Jadi gunakan hak saudara dalam kuliah ini ya. Haknya apa? Haknya saudara mendapatkan ilmu dari dosen dengan masuk setiap ada masuk. Dan kalau bimbingan, saya berhak untuk dosen itu dibimbing dengan target deskripsi 1 semester. Ya, itu bilang. Kalau kamu bilang sama dosen, Pak, saya tinggal 1 semester, saya datang tiap minggu Bapak. Bisa nggak Pak? Kalau nggak bisa, ganti, jangan sama dia terus. Datang ke prodi, datang ke saya nanti, Pak, saya mau ganti bimbing, kenapa? Kalau dosen nggak mau bimbing setiap minggu Pak, udah ganti, saya ganti itu. Ya. Bertemu dosen, ganti Pak, bisa nggak Pak? Maaf Pak, ini saya mau cepat lulus 1 semester. Boleh silakan. Bisa nggak Pak bimbing seminggu sekali minimal? Wah belum tentu. Nggak bisa sibuk. Kalau nggak bisa ngapain bimbing kamu? Ya. Mau honornya aja. Udah lapor ke prodi, minta ganti. Sama saya setuju itu. Ya. Ini masa nggak berani nanya gitu ya dosen. Takut dosennya marah. Ya. Karena dosen itu tidak semua kayak dosen nggak sama semua, nggak seperti saya semua. Ya. Kalau mahasiswa nanya itu saya senang banget. Oh iya, memang setiap minggu kamu datang ke saya, harusnya gitu. Tapi coba kalau mahasiswa dosen lain, pasti nggak berani ngomong gitu ya. Nggak berani ngomong. Harusnya berani ngomong itu, seperti itu. Ya. Itu juga kalau saudara mau apa, mau lab, ya, udah kan hak saudara ya. Saudara. Itulah, jangan saudara memprotes yang bukan hak saudara. Yang saudara sudah baik kan, contoh gini, mahasiswa itu jarang masuk, dia protes yang bukan hak dia, ya. Protes apa? Protesnya misalnya kalau kelas lain itu dosen nggak datang, ya kamu ngambil sama dia, ngapain protes ya? Yang kamu aja ya, kamu aja, itu misalnya. Terus juga protes terkait dengan ini Pak, fasilitas kurang nih, ya kamu mengarahkan dosen. Kuliah itu ilmu atau fasilitas? Ilmu kan? Ya nggak pernah masuk, protes lagi di kantin tuh kurang enak duduknya. Ngaco banget ya. Ngaco banget. Kamu mau jadi sering masuk nggak Pak? Ngapain kamu protes masalah kantin? Hak kamu yang kamu gunakan kuliah di itu. Terus ada segituin mahasiswa, diam aja mahasiswa ngacirin mahasiswa. Ya. Kamu boleh protes fasilitas kalau kamu rajin kuliahnya. Kalau nggak rajin, nggak usah protes lah. Ya. Itu. Jadi ya, harus seimbang ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa berubah. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya. Jadilah mahasiswa pintar, jadilah warga negara pintar ya. Nggak bisa dibohongi ya. Tahu hak dan kewajibannya itu. Ya demikian dapat sampaikan. Terima kasih. Kuliah selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Bersama. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah, sama-sama juga. Kalian sehat juga ya. Hati-hati, jaga diri ya. COVID masih ada dan sampai Gubernur DKI juga kena ya. Wakil Gubernur juga kena itu ya. Apalagi warganya, wakil Gubernur sama Gubernur kena, apalagi warga ya. Bayangkan tuh, Gubernur sudah usaha payah ya, ngurus warganya ya, pasti kenal ya. Doakannya sebagai selamat itu. Ya. Biar Jakarta mungkin bagus tuh. Orang nggak punya akal yang mengatakan Jakarta nggak bagus ya. Yang sudah bagus Jakarta ya. Itu kena sakit lagi. Oke ya. Oke, salam sehat semua ya. Semoga tidak ada apa-apa ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama ya.